Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang memberikan kepada kita banyak sekali nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada hari ini di tanggal 29 atau di tanggal 30 dari bulan Zulqa'dah tahun 1447 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di kesempatan pagi hari ini, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Dan apabila nanti kita berpisah, perpisahan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, perpisahan dalam keadaan semakin bertambah baik, bertambah ilmu, bertambah iman, dan bertambah amal-amal soleh. Allahumma amin. Pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini kita berikan judul atau tema kiat hidup di zaman susah. Saya telah menulis suatu tulisan beberapa waktu yang lalu, dan saya beri judul dengan judul yang sama, kiat hidup di zaman susah. Tapi kalau Anda melihat tulisan saya tersebut, maka di dalam kata susah saya berikan di antara tanda kutip susah. Kenapa jemaah rahimani wa rahimakumullah? Karena kata-kata susah ternyata itu relatif, khususnya di sisi kaum salafus saleh. Saya berikan beberapa contoh di antaranya. Kisah yang masyhur bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sampai menjual kebunnya dan menginfakkan kebunnya karena dia merasa gelisah, merasa susah dengan sebab tertinggal dari mengerjakan sholat wajib. Jadi kegelisahan, kesusahan, kegalauan, ketidaknyamanan Umar bin Khattab, sehingga dengan sebab itu dia menjual kebunnya dan dia infakkan, itu karena meninggalkan atau tertinggal dari takbiratul ihram di sholat wajib. Maka Anda bisa melihat bahwasanya di sisi sebagian salafus saleh yang namanya susah itu adalah karena kehilangan kesempatan untuk beramal. Atau kisah yang lain, kisah tentang Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Pada hari pertama ketika beliau diangkat menjadi khalifah, maka yang ada pada diri beliau adalah kesusahan, sampai beliau mengadu kepada istrinya bagaimana nanti Umar, hambanya yang lemah ini, bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang dia pimpin. Jadi kesusahan Umar bin Abdul Aziz adalah ketika mendapatkan jabatan.
Apa yang terjadi? Beliau tidak bisa tidur. Beliau panggil istrinya agar kemudian istrinya ini memanggil para pelayannya, agar para pelayannya ini membagikan harta rampasan perang itu. Dan Rasul berkata, jangan kalian sisakan sepeser pun, walaupun jangan kalian sisakan sepeser pun, dan jangan sampai dia melewati waktu subuh. Jadi kesusahan Rasulullah SAW adalah ketika ada harta di sisi beliau. Maka kalau Anda cermati jemaah, ternyata kata-kata susah itu tidak satu kata para ulama, orang-orang soleh di dalam mendefinisikannya, apalagi di dalam merasakannya. Ada di antara mereka susah karena baru diangkat menjadi khalifah. Ini mungkin berbeda dengan orang-orang pada zaman sekarang. Kalau mencalonkan diri tidak diangkat, tidak terpilih, baru susah. Ada sebagian mereka yang merasa susah ketika kehilangan kesempatan untuk beramal. Semisal Umar bin Khattab tadi, kalau sebagian orang, khususnya yang hidup pada hari ini, merasa susah kalau kemudian kesempatan atau peluang bisnisnya tertutup, tertinggal. Rasul kita merasa susah kalau ada harta yang bermalam di rumahnya. Sebagian besar di antara kita merasa susah kalau tidak memiliki harta. Maka susah itu by definisi itu gak satu kata para ulama di dalam mendefinisikannya. Kata-kata susah itu kan ekspresi dari dalam hati, jiwa, perasaan. Dan ternyata para ulama juga tidak satu kata di dalam mendefinisikan apa yang dimaksud susah secara perasaan atau hati. Tapi jemaah, berhubung spektrum kata-kata susah itu luas, maka saya meminta izin kepada Anda, kata-kata susah di sini kita bawa kepada makna yang lebih sempit, yakni susah dalam makna susah di dalam kehidupan di dunia karena mungkin kekurangan harta. Kita sepakat itu ya, yang mau kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Karena saya juga punya materi pembahasan tema tulisan orang-orang yang susah karena kehilangan kesempatan di dalam beramal. Saya juga punya tulisan seperti itu. Orang-orang yang susah, gelisah hati mereka karena kehilangan kesempatan untuk beramal. Kalau Anda tertarik, insyaallah ta'ala mungkin kapan-kapan kita bahas. Maka izinkan saya persempit pembicaraan kita. Yang dimaksud susah di sini adalah susah dalam arti kesulitan ekonomi, kekurangan harta. Islam agama yang luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah menjelaskan segala sesuatu. Jangan sekali-kali seorang muslim mengira ada hal yang diperlukan dan mereka berhajat kepadanya, Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan. Agama ini sempurna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini, hari Arafah, di tanggal 9 Zulhijjah, yang tadi saya dengar katanya ada agenda buka puasa bersama.
sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah ridho agama itu untuk kalian. Pada hari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan agama ini. Agama ini sempurna. Bahkan jemaah, kalau kita melihat pembahasan fikih yang sedemikian banyak pembahasan fikih, pada hakikatnya pembahasan fikih itu secara kelompok besar hanya terbagi menjadi 5. Di antaranya adalah fikih muamalah. Jadi pembahasan fikih itu yang sedemikian banyak pembahasan fikih, yang para ulama membahas fikih dan menulis kitab-kitab fikih puluhan jilid, maka pada hakikatnya hanya terbagi menjadi 4 atau 5. Fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahat, fikih ahkamul jinayah. Hanya 4 atau 5. Fikih ibadah masuk ke dalamnya sholat, zakat, puasa, haji. Fikih muamalah masuk ke dalamnya jual, beli, gadai, sewa. Fikih munakah masuk di dalamnya menikah, khitbah, cerai, waris. Dan yang keempat, fikih ahkamul jinayah masuk di dalamnya hukuman, hudud, penjara, dan yang semisal. Hanya 4 atau 5. Islam menjelaskan sikap seorang muslim ketika berinteraksi dengan harta, baik ketika memiliki harta ataupun ketika tidak memiliki harta. Karena hanya ada 2 kemungkinan, punya atau tidak punya, cukup atau kurang. Kita tidak katakan lebih, cukup. Karena seorang manusia pada umumnya tidak pernah merasa cukup di dalam masalah harta. Maka yang lebih penting adalah kita katakan cukup daripada lebih. Kembali kepada pembicaraan kita, punya atau tidak punya, cukup atau kurang. Kalau harta itu dia punya, maka ada kewajibannya zakat. Kalau harta itu dia punya, maka ada kewajibannya infak, sedekah. Kalau harta itu dia punya, maka ada sesuatu yang disyariatkan, kurban. Rasulullah SAW mengatakan, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala taqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kelapangan harta dan dia tidak menyembelih hewan kurban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Begitu kata Rasulullah SAW. Bagi orang yang memiliki harta, kelapangan di dalam masalah ini, hendaklah dia menyembelih kurban. Bahkan para ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah taala berpendapat atas orang yang memiliki kelapangan harta, maka hukumnya wajib dia menyembelih kurban. Dan itu pendapat yang insya Allah taala lebih tepat. Begitu juga ketika seseorang tidak memiliki harta, apa yang harus dia perbuat? Apakah layak dan boleh dia meminta-minta? Makanya di dalam syariat Islam, di dalam pembahasan, ada pembahasan hukum meminta-minta. Itu apa sih? Boleh apa enggak? Meminta-minta itu boleh atau tidak? Kalau boleh, siapa yang boleh? Syaratnya apa?
Kepada siapa dia meminta-minta? Kan seperti itu. Maka ketika tidak memiliki harta pun Islam menjelaskan. Buktinya tadi ada penjelasan tentang hukum meminta-minta dan seterusnya. Maka pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, kiat hidup di zaman susah, pada hakikatnya adalah apa yang kemudian saya kumpulkan dari ucapan-ucapan para ulama ketika mereka menjelaskan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam masalah ini. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, apa sih yang harus dimiliki oleh seorang muslim ketika dia mendapati kenyataan ternyata secara keadaan ekonominya, keadaannya sulit, susah atau sempit? Maka yang pertama, dia wajib beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada qada dan qadar itu merupakan salah satu di antara rukun iman, yang mana seseorang tidak bisa dikatakan sebagai seorang mukmin muslim apabila dia tidak beriman kepada qada dan qadar. Tidak beriman kepada qada dan qadar ini menjadikan seseorang keluar dari agama Islam. Makanya ketika datang dua orang dari kalangan tabi'in kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dua orang dari kalangan tabi'in ini menceritakan suatu fenomena yang terjadi di negeri Basrah, bahwasanya ada beberapa orang di negeri Basrah yang berpendapat Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan sesuatu, dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui sesuatu itu akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu itu terjadi kapan? Ketika telah terjadi. Ini kata dua orang tabi'in itu mengadu kepada Abdullah bin Umar, meminta pendapat Abdullah bin Umar. Apa pendapat Abdullah bin Umar di dalam masalah ini? Bahwasanya kami jumpai di negeri Basrah ada orang-orang yang berpendapat Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan segala sesuatu. Ini tidak ada takdir yang Allah tetapkan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui sesuatu itu seperti apa sebelum sesuatu itu terjadi. Ini akidah rusak, Qadariyah. Yang akidah ini pada hari ini mungkin menjelma pada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya manusia memiliki kehendak bebas, free will. Yang kehendak manusia itu tidak ada urusannya sama ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang naasnya sebagian kaum muslimin ada yang seperti ini pola pikirnya. Manusia punya kehendak bebas, tidak ada urusannya sama takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak menetapkan segala sesuatu. Adapun mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi, ini akidah badan. Yang akidah badan ini na'udzubillah min dzalik sampai hari ini diyakini oleh Syiah Rafidah. Maka apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika menjawab pertanyaan dua orang tabi'in ini? Apakah betul ada orang yang berpendapat seperti itu? Betul. Lalu bagaimana menurut pendapat wahai sahabat Rasulullah? Kata Abdullah bin Umar, kalau kalian kembali ke negeri kalian dan menjumpai orang-orang tersebut, katakanlah kepada mereka, Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka tidak ada urusannya sama Abdullah bin Umar.
bin Umar membacakan atau menyampaikan hadis dari ayahnya Umar bin Khattab yang Anda bisa lihat di Arba'in An-Nawawiyah yang kedua. Kalau kita lihat hadis Arba'in An-Nawawiyah tentang keimanan kepada qada dan qadar, dan insyaallah ta'ala kita hafal, sebagian kita juga sering dengar hadis ini. Kan Rasulullah SAW mengatakan antuk minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang apa? Yang baiknya dan yang apa? Yang menyulitkan, yang susahnya, yang jeleknya. Kenapa terkadang kita nggak siap beriman kepada takdir Allah yang kita rasakan nggak cocok, nggak pas? Padahal kita sering sekali mendengar hadis itu, betul? Saya punya prasangka baik Anda mendengar hadis ini bukan baru sekali di kesempatan pagi hari ini saya ucapkan. Anda sering mendengar hadis ini, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Sering, puluhan, ratusan kali. Bahkan sebagian di antara Anda bahkan ada yang hafal mungkin hadis ini. Pernah ikut kajian Arba'in An-Nawawiyah. Engkau beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Kenapa sulit sekali bagi kita kemudian untuk beriman kepada takdir Allah, khususnya yang kita rasa nggak cocok buat diri kita? Padahal beriman kepada takdir Allah yang kita rasa nggak cocok bagi diri kita, itu keimanan yang harus ada pada diri seorang muslim. Beriman kepada qada dan qadar Allah. Kalau pada hari ini harga plastik mahal, dolar tembus 17.600, harga DEX itu 20.000 lebih. Semuanya telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, Allah takdirkan. Jangan Anda kira bahwasanya harga plastik mahal, masih mahal lagi begitu harga plastik. Masih ya. Tapi saya secara pribadi mendukung harga plastik mahal supaya kita beralih dan mengurangi konsumsi plastik. Ayo kita go green. Ya, saya mendukung. Biar kita kembali atau menyedikitkan konsumsi plastik. Ayo. Dolar 17.600, emas berapa? Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dalam hadis tersebut panjang hadisnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir seluruh makhluknya sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ini lebih diperjelas lagi dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-22. Diperjelas di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada suatu bencana yang menimpa di bumi dan tidak juga bencana tersebut menimpa dirimu melainkan telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-49, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu menurut ukuran takdir. Beriman kepada qada dan qadar. Apa yang terjadi yang kita rasakan pada hari ini itu merupakan bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, belum selesai pembicaraan kita. Karena mungkin sebagian di antara Anda akan ada yang mengatakan dan berpendapat beriman kepada qadar dan qadar harga-harga mahal, berarti kita nggak usah ngapa-ngapain, terima saja. Siapa yang bilang biaya gitu? Itu kan kesimpulan prematur Anda. Saya nggak bilang begitu. Yang saya ucapkan pertama kali adalah beriman kepada qadar dan qadar. Saya tidak mengatakan Anda pasrah aja, nggak begitu. Ini penyakit sebagian orang-orang penuntut ilmu yang taklim, langsung mengambil kesimpulan prematur. Gitu ya. Tenang, sabar, belum selesai pembicaraan kita, sampai jam 6 katanya tadi. Kenapa saya katakan beriman kepada qadar dan qadar yang pertama? Karena ini yang paling penting. Gimana? Ini yang paling penting. Karena ini merupakan bagian dari keimanan rukun iman. Sudah barang tentu yang paling penting harus diungkapkan pertama kali. Yang kedua, menyadari bahwasanya negeri ini tempat ujian. Iya, negeri ini tempat ujian. Tadi dibaca oleh imam kita di sholat subuh. Agak lupa saya berapa rakaat atau kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Di penggalan pertama ayat ini kita mengenalnya secara baik. Tetapi penggalan berikutnya, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Wa ilaina turja'un. Dan setelah itu kalian akan kami kembalikan. Al-Anbiya ayat 35. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan yang artinya setiap jiwa pasti akan merasakan kematian dan kami akan menguji kalian dengan keburukan atau kebaikan sebagai bentuk cobaan yang sebenar-benarnya. Wa ilaina turja'un. Setelah itu kalian akan kami kembalikan. Dunia ini tempat cobaan, ujian. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dunia darul bala. Dunia ini kampungnya bala bencana. Rasul sendiri mengatakan begitu kok, dunia darul bala. Dunia ini kampungnya bala bencana. Dunia tempat ujian. Sebagai contoh, sebagai suatu gambaran, tidak ada di antara kita yang terlahir itu tertawa terbahak-bahak, enggak nangis. Ada di antara Anda yang kata orang tua Anda, kata ibu Anda, kata ayah Anda, kamu pas lahir langsung tertawa terbahak-bahak. Ada. Seluruh manusia ketika lahir menangis. Ketika mau mati menderita sakaratul maut. Kalau kemudian kita ringkas ini perjalanan hidup manusia dalam urutan lini masa timeline, akhir dan awal. Akhirnya dimulai dengan nangis, awalnya dimulai dengan nangis, akhirnya dimulai dengan menderita. Inna fil mauti sakarat, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya di dalam kematian itu ada penderitaannya, yang kayak sakaratul maut tadi. Ya gitu. Bahkan kisah yang menarik, ada seorang khalifah mengatakan, saya menjadi pemimpin 50 tahun setengah. Saya menjadi pemimpin selama 50 tahun setengah. Saya jumpai di dalam kehidupan saya di mana hari-hari tersebut gembira, tidak ada kesedihannya sama sekali, hanya 14 hari. Anda bayangkan, menjadi pemimpin 50 setengah tahun, hanya 14 hari dia gembira, selebihnya menderita.
seorang pemimpin dari Khalifah Bani Abbasiyah. Hidup ini tempat cobaan. Makanya seorang penasehat ahli hikmah dari kalangan tabi'ut tabi'in yang bernama Fudail bin Iyad pernah mengatakan, untuk menghibur dirinya Fudail bin Iyad ini, sekaligus juga untuk menghibur orang-orang yang ada di sekitarnya, murid-muridnya, memang Anda kira harga-harga mahal baru terjadi pada hari ini aja? Enggak, gimana? Harga-harga mahal, kebutuhan sulit dicari, itu bukan baru kita saja yang merasakannya. Enggak. Lalu kenapa kok kayaknya sebagian di antara kita menjadi orang yang merasa paling menderita? Coba deh kalau mau kita tarik ya sejarah, Rasul dan para sahabat itu pernah diboikot selama 3 tahun. Mereka tidak menjumpai bahan makanan kecuali rumput. Rumput dijadikan bahan makanan sama mereka. Rasul dan para sahabat diboikot selama 3 tahun, tidak menjumpai bahan makanan kecuali rumput. Maka sebagian sahabat itu ada yang makan rumput. Manusia itu lambungnya, pencernaannya bukan kerbau atau sapi. Kalau kerbau atau sapi atau kambing cocok makan rumput, kita hancur pencernaannya, tapi tidak ada yang dimakan. Makanya sebagian sahabat yang pada saat itu memakan rumput di kemudian hari, maaf ya, bawazir, berak darah, ambilin ya. Anda bisa lihat deh kisah sejarahnya. Anda pikir bahwasanya yang menderita kesulitan ekonomi kita saja. Rasul itu mengganjal perutnya dengan 3 batu. Pada suatu malam Rasul keluar dari rumahnya, berharap kemudian ada yang manggil, ya Rasulullah, ayo kesini makan yuk. Rasul tidak meminta, harga dirinya luar biasa. Keluar dari rumahnya, mudah-mudahan ada sahabat yang, ya Rasul, makan yuk, makan. Tapi apa yang dijumpai? Keluar Abu Bakar. Abu Bakar dan Rasul berduaan. Abu Bakar keluar ini nunggu Rasul nih, kapan ya diajak ke rumah. Abu Bakar juga, ini kapan nih? Keluar orang ketiga, Umar dalam keadaan apa? Abu Bakar, Umar, kapan nih Rasul dan Abu Bakar ngajaknya ke rumah yang makan? Abu Bakar dan Rasul dalam hati mereka, kapan dia nih Umar mengajak kita makan? 3 orang kumpul. Apa yang terjadi? Senyum mereka. Senyum. Senyum. Kapan senyum itu? Itu tingkatan penjiwaan makrifat yang tinggi sekali. Cuma biasanya kita senyum, tertawa, kira kalau habis makan ya. Ini kelaparan, senyum. Sampai muncul orang yang keempat, seorang sahabat dari kalangan Ansor, melihat Rasul, Abu Bakar dan Umar. Dia mampir ke kebun, makan kurma, mau makan kurma. Jadi Anda jangan bayangkan bahwasanya kalau masalah susah ekonomi baru kita aja yang ngerasain. Ini perempuan-perempuan juga di emak-emak ini. Bukan cuma Anda saja mengalami kesulitan ekonomi. Ummahatul Mukminin itu dapurnya bahkan pernah nggak nyala apinya 3 bulan berturut-turut. Cuma minum air zam-zam atau kurma kan nggak perlu dimasak. Air zam-zam ya siap minum. Kan begitu pengakuan Aisyah radhiyallahu anha. Apakah mereka ribut-ribut sama Rasulullah? Enggak. Mereka bertahan, bersabar, mengetahui dunia ini bala bencana. Kembali kepada ucapan Imam Fudail bin Iyad. Yang Imam Fudail bin Iyad itu pada hakikatnya ucapannya adalah untuk menghibur dirinya sambil mengatakan, siapa yang panjang kesenangannya di dunia akan menjadi orang yang paling sulit ketika di akhirat kelak. Ucapan Imam Fudail bin Iyad ini bukan omong kosong, jemaah.
Siapa orang yang panjang kesenangannya di dunia, maka akan menjadi orang yang paling sulit nanti di akhirat kelak. Ucapan Imam Fudail bin Iyad ini bukan ucapan omong kosong. Rasul mengatakan begitu kok. Ad-dunya sijjin mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini, kata Rasul, penjara bagi orang mukmin, menyusahkan, menyesakkan, menyempitkan orang mukmin. Adapun bagi orang-orang kafir, ya tempat mereka bergembira dia. Rasul sendiri kok yang mengatakan begitu. Sadar dunia ini negeri ujian. Kalau kita hadapi dengan baik, kita hadapi dengan cermat sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak lain setelah ujian naik kelas. Kalau dihadapinya dengan baik, dihadapi dengan cermat, dihadapi dengan syariat. Kalau negeri ini tempat ujian, sadar itu, tapi dihadapinya dengan gegabah, tidak berjalan di atas syariat Allah, ya nggak jadi manfaat apa-apa ujian tersebut. Anda susah, orang di sebelah Anda juga susah. Orang yang ada di depan Anda, di belakang Anda juga susah. Yang membedakan orang-orang susah ini, saya pakai kayak gitu ya. Yang membedakan orang-orang susah ini adalah bagaimana cara menyikapinya. Anda pikir yang merasakan emas 3 juta cuma Anda saja seorang diri? Kita semua merasakan ini. Anda pikir bahwasanya yang merasakan teks tadi 30.000, 30 Pak ya? Hanya Anda saja? Tidak, semua orang merasakan. Semuanya merasakan, cuman bagaimana orang-orang tersebut menyikapinya. Ujiannya sama, menyikapinya berbeda. Ada yang belajar, ada yang enggak. Ada yang serampangan, ada yang gegabah. Ada yang mempersiapkan diri, ada yang sebodo amat lah. Apa yang terjadi, terjadilah. Negeri ini tempat ujian. Yang keempat, baik sangka kepada Allah. Oh, ini perlu sekali jemaah. Baik sangka kepada Allah. Setiap hamba kita semua wajib berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 3 hari sebelum Rasul wafat, kita mengetahui ya, kalau orang itu sudah dalam keadaan payah menjelang kematian, wafat, maka apa yang dia ucapkan pada saat itu adalah apa yang paling penting menurutnya. Iya enggak? Makanya Anda jangan heran, pada saat paling susah, kepayahan itu paling tinggi dan memuncak, sesaat sebelum mati, orang tersebut mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia berhak untuk masuk surga. Jangan heran, kok seperti itu? Iya, karena itu menunjukkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah isi dan kandungannya serta prakteknya adalah sesuatu yang paling penting sepanjang kehidupannya. Itu kata para ulama, semisal Imam Ibnu Rajab di dalam tafsir la ilaha illallah. Makanya Rasul mengatakan, karena akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. 3 hari sebelum Rasul wafat, beliau mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu billahi dzann. Janganlah salah seorang di antara kalian mati melainkan dalam keadaan membawa prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan ini dikatakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasul mengatakannya 3 hari sebelum dia wafat. Berarti prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ini sesuatu yang sangat penting. Merupakan salah satu di antara fondasi-fondasi keimanan. Kalau kepada sesama manusia saja kita nggak boleh berprasangka buruk, masa kepada Allah Subhanahu wa taala kita berprasangka buruk? Prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada para ulama yang kemudian mengatakan atau mencari alasan. Kan begini jemaah, kita tahu kita wajib berprasangka baik kepada Allah. Tahu itu. Cuman kan permasalahannya ada
musibah, cobaan, ujian bagi seorang mukmin di dunia, agar mukmin tersebut tidak merasa betah hidup di dunia. Karena kehidupan mereka sesungguhnya bukan di dunia tetapi di akhirat. Saya ulangi dengan tempo yang agak lambat. Tadi cepat itu. Apa kata Muhammad bin Wasir rahimahullah taala? Allah Subhanahu wa taala timpakan cobaan, ujian, musibah di dunia ini agar seorang muslim tidak merasa betah kerasa tinggal di dunia. Karena tempat mereka sesungguhnya adalah akhirat. Habis itu mau akbar baru 3 padahal ada 8. Gimana nih? Saya sempurnakan yang 3 ini. Ucapan Imam Muhammad bin Wasir, Allah Subhanahu wa taala timpakan cobaan, ujian dan musibah di dunia ini. Ini kayaknya nggak perlu dalil deh. Perlu dalil deh. Nggak perlu. Kehidupan kita merupakan dalil atas kebenaran ucapan Muhammad bin Wasir. Kehidupan yang kita jalani itu merupakan dalil kebenaran atas ucapan Muhammad bin Wasir. Kalau seseorang mengalaminya, kan dia nggak perlu dalil. Betul kan? Ustaz, mana dalilnya hidup ini penuh cobaan, ujian dan musibah? Lo lihat aja diri sendiri. Gitu. Kata Muhammad bin Wasir rahimahullah taala, Allah Subhanahu wa taala jadikan hidup di dunia ini penuh dengan cobaan, ujian dan musibah, agar seorang mukmin tidak merasa betah hidup di dunia. Nah, ini Umar bin Khattab masuk ke dalam kamarnya Rasul. Dalam keadaan Rasul langsung bangun dan kemudian tampak di mana punggungnya itu garis-garis bekas ikat. Ya. Kalau tidur di spring bed nggak ada garis-garis, Pak. Tidur di mana? Spring bed, ya, spring bed. Ada garis-garis itu karena tidur jadi tikar. Itu menunjukkan ikannya tipis. Kalau tikar tebul kasur Palembang juga nggak ada garis-garis. Saya pernah membuktikannya. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Umar bin Khattab menitikkan air mata sambil mengatakan, ya Rasulullah, itu tuh raja-raja Romawi, raja-raja Persia itu mereka kaya raya, itu hidup berkelimpahan harta, tidur di dipan-dipan yang empuk. Engkau utusan raja, seluruh raja seperti ini. Apa kata Rasulullah SAW? Malu di dunia ya Allah. Apa urusanku sama dunia? Saya ini seorang musafir yang hanya berteduh di suatu pohon yang nanti akan melanjutkan perjalanan. Begitu kata Rasul. Supaya kita tidak merasa betah. Rasul pernah mengatakan dalam kesempatan yang lain, kun fid dunya ka'annaka khariqun wa abirus sabil. Jadikanlah kalian hidup di dunia ini seperti orang perantauan atau penyeberang jalan. Ada orang yang mau menyeberang jalan kemudian dia duduk diam di tengah jalan, siap-siap saja dia disambar kereta bus. Dan kata Muhammad bin Wasir al-Imam, karena tempat tinggal manusia ini tidak di dunia, tapi di akhirat kelak, khususnya surga. Loh, Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia pertama kali, bapak dan ibu kita Adam dan Hawa, itu tidak Allah tempatkan di dunia, di surga. Dunia ini perantauan bagi Adam dan Hawa. Dunia ini tempat merantau. Tempat kembali kita sebenarnya adalah surga. Maka harus seperti itu, jemaah. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang lima, enam, saya pelosok ringkas baca cepat atau gimana? Saya minta berapa jemaah? Oke lah, kita baca aja secara cepat ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, bersabar. Nggak bisa dibahas ini, waktu habis. Yang kelima, bersikap qanaah. Qanaah itu kalau mau kita bahasakan dengan bahasa keseharian, memenuhi
hati dengan rasa kecukupan. Bersikap qanaah atau memenuhi hati dengan rasa kecukupan. Yang keenam, berhemat. Nah, hemat ini penting ya. Perhatikan skala prioritas ya. Apa yang gak mendesak ya udahlah, jangan dilakukan dahulu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi esok lusa. Berhemat. Keenam. Ketujuh, meyakini adanya hikmah di balik kesempitan dan kesulitan. Sebagai penutup, ketujuh hal di atas bukan merupakan pembatasan, tetapi inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan bagi kita untuk membalasnya dan mengumpulkannya. Maka setiap kali muncul kesempitan, kesulitan di dalam hidup kita maupun kesusahan, ingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat besar. Pemberian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita tanpa kita minta itu banyak sekali. Bisikkan ke dalam hati kita, di dalam dada kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan berbagai macam nikmat. Dan jemaah, andai kata kemudian dunia ini juga menghilang dari kita secara keseluruhan, maka pastikan jangan ada yang hilang dari agama kita sedikit pun juga. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita rasa dan kemampuan untuk bersabar di dalam kesempitan dan kesusahan, dan kemampuan untuk bersyukur di dalam keadaan lapang dan kesenangan. Dan sungguh Allah Maha mampu atas itu semua. Baik, bagaimana Pak Moderator? Waktunya cukup lama. Kalau bagi saya nggak masalah kalau ada yang ditanya. Bagi saya nggak masalah. Saya berjalan di atas kesepakatan jemaah. Silakan. Oh ya, ini tulis apa yang saya bahas ini ada materi tulisannya tertulis dalam format PDF. Maka menjadi tanggung jawab admin kajian Pak Slamet untuk membagikannya supaya bisa dibaca secara lengkap. Ada ya. Nah ini tanggung jawab antum. Saya sudah terlepas. Baik, insyaallah ya. Ya, alhamdulillah atas ilmu yang telah disampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan bapak-bapak sekalian, kita buka satu atau dua pertanyaan dari jamaah sekalian. Fadal Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, di tengah ketidakpastian zaman, bagaimana cara membangun rasa takwakal yang benar agar tidak terjebak dalam kecemasan berlebihan? Yang kedua, mungkinkah kesulitan hidup yang kita alami merupakan bentuk teguran atas kelalaian kita? Bagaimana cara membedakan antara ujian untuk mengangkat derajat dengan azab? Saya mulai dengan pertanyaan yang kedua terlebih dahulu. Mungkinkah kesulitan hidup yang kita alami itu merupakan bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelalaian kita? Maka jawabannya ya, sangat mungkin. Iya dan sangat mungkin. Lalu bagaimana cara kita membedakan antara apakah cobaan ujian ini merupakan salah satu di antara bentuk untuk menghapuskan dosa dan atau menghilangkan kesalahan serta mengangkat derajat? Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ujian sebagai suatu bentuk, cobaan ujian sebagai suatu bentuk teguran itu telah dimungkinkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman semisal ini di dalam Al-Qur'an Karim, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya telah tampak kerusakan di bumi dan di daratan serta di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia. Maklum bahwasanya kerusakan, kesempitan, kesusahan terkadang itu diperbuat sebabnya oleh manusia itu sendiri.
teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, la yarfa'ul bala illa bil istighfar. Tidaklah bala bencana itu diangkat kecuali dengan sebab istighfar. Berarti dari ucapan firman Allah Subhanahu wa taala dan ucapan Ali bin Abi Thalib dapat kita pahami ada cobaan ujian musibah yang merupakan bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, lanjutannya ini masih pertanyaan yang kedua. Sebenarnya pertanyaan Bapak tadi itu secara hakikatnya bukan dua pertanyaan. Cuman beliau meringkasnya secara baik seakan-akan menjadi dua, betul ya Pak? Padahal bukan dua. Pertanyaan yang kedua itu ada poin A dan B-nya. Poin B-nya, bagaimana cara kita membedakan ini merupakan ujian, ini merupakan cobaan, ini bagaimana cara membedakannya? Jemaah rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya nggak perlu kita terlalu pusing memikirkan apakah ujian, cobaan, musibah ini bentuk teguran dari Allah atau bentuk yang lain. Nggak perlu kita pusing, karena kita tidak dibebani untuk memikirkan apakah ujian, cobaan ini bentuk teguran atau apa. Tapi yang harus kemudian kita pusingkan adalah bagaimana cara kita menyikapinya. Cara kita menyikapinya seperti apa? Ujian cobaan ini apa sih? Bentuk teguran untuk meninggikan derajat, menghapuskan dosa atau apa? Ini sebenarnya tidak perlu kita terlalu pusing untuk memikirkannya. Walaupun bisa kita jawab, misalnya begini. Kalau cobaan dan ujian itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan rasul, maka ujian dan cobaan itu adalah sebagai bentuk untuk meninggikan derajat mereka. Tapi kalau ujian dan cobaan termasuk di dalamnya adalah kesusahan, kesempitan hidup di dunia itu, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada selain nabi dan rasul, kita di antaranya, itu adalah merupakan salah satu di antara bentuk untuk menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Karena ujian dan cobaan memiliki dua spektrum. Spektrum yang pertama adalah untuk meninggikan, mengangkat derajat. Yang kedua untuk menghapuskan dosa dan kesalahan. Berhubung para nabi dan rasul tidak memiliki dosa dan kesalahan, ujian yang menimpa mereka untuk meninggikan derajat mereka. Makanya rasul tinggi derajatnya dengan sebab ujiannya yang bertubi-tubi. Bukan juga ujian yang bertubi-tubi hanya, tetapi kemudian juga ujian yang Rasul terima itu lebih besar daripada ujian yang kita alami. Kan Rasul sendiri mengatakan begitu, asyaddul bala al-anbiya fa'amsal fa'amsal. Cobaan yang paling besar, ujian yang paling besar itu diterima oleh para nabi dan Rasul dan yang semisalnya. Kan seperti itu. Berhubung para nabi dan Rasul maksum, gak punya dosa, gak punya kesalahan, cobaan dan ujian yang Allah berikan kepada mereka fungsinya apa? Untuk meninggikan derajat mereka. Makanya Rasul sampai kepada derajat maqam mahmudah. Kan begitu. Karena ujian yang diterima Rasul itu bukan cuma sekali, tapi bertubi-tubi. Dan satu ujiannya itu tidak sama dengan satu ujian kita. Ujian yang beliau alami itu kadarnya lebih besar daripada ujian yang kita alami, walaupun mungkin jenisnya sama. Begitu. Tapi kalau kita ini jemaah yang gak maksum, maaf, mungkin ada yang namanya Pak Maksum. Itu nama Fathot, nama aja. Tapi kita ini gak maksum, kita ini melakukan perbuatan dosa, kesalahan, kemaksiatan. Maka ujian yang kita dapatkan ini sebagai suatu bentuk potensi untuk menghapuskan kesalahan. Lagi-lagi saya katakan potensi gimana? Ujian cobaan yang kita hadapi, berhubung kita ini gak maksum, itu merupakan potensi bagi kita untuk menghapuskan kesalahan. Ustaz, kenapa ada kata potensi? Karena ujian dan cobaan kalau tidak disikapi dengan sikap yang benar, maka semata-mata ujian dan cobaan mendatangkan ganjaran pahala. Kapan? Kalau kita sikapi dengan benar, dengan tidak mengeluh, beriman kepada qada dan qadar, berjalan di atas syariat. Ada orang yang tertimpa ujian, kepayahan, kesulitan ekonomi, ada apa yang dia lakukan? Main judi, merampok.
macam-macam ya alasannya. Ya saya kadang-kadang katakan kepada mereka, jangan sampai bang susah di dunia itu diperpanjang dengan kelakuan kita dan disusah juga di akhirat. Ada orang-orang yang seperti itu kan. Sudah susah di dunia, memperpanjang kesusahannya di dunia dengan di akhirat kelak. Cara menyikapinya beda. Makanya kesusahan itu berpotensi untuk menghapuskan kesulitan. Kapan? Kalau menyikapinya dengan sikap yang benar. Begitu. Baik, itu pertanyaan yang kedua. Pak Ustadz, waktunya habis, sudah dan Nah, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Ada pertanyaan yang pertama, kawan-kawan kita